Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan besar yang terjadi dalam gereja hari-hari ini bahwa kita merasa kalau kita mau mengerjakan pekerjaan buat Tuhan itu ya cukup biasa-biasa saja. Nggak usah lah yang hebat-hebat, ini kan untuk Tuhan gitu. Kalimatnya kan biasa sekali kita dengarkan. Udahlah gitu, ini kan cuma untuk Tuhan gitu ya kan. Kamu nyanyilah, ini kan untuk Tuhan gitu ya. Artinya apa? Ya udahlah kan, nggak usah penyanyi yang hebat, nggak usah pemain musik yang hebat, ini kan cuma untuk Tuhan. Ya tapi kan saya nggak bisa, ya nggak apa-apa lah, kan cuma untuk Tuhan. Tuhan kan ngerti, jadi lu betul Tuhan ngerti, tetapi Tuhan minta yang terbaik. Kalau yang terbaik itu bukan yang terhebat, nggak apa-apa. Yang penting itu yang terbaik. Makanya saya paling nggak setuju kalau orang maju ke depan lalu berkata, saudara-saudara, saya mau menyanyi buat Tuhan. Jangan lihat saya karena saya ya nggak bisa. Jangan dengar suara saya. Lu buat apa dia berdiri di situ? Justru kita bersyukur, Tuhan terima kasih, dan saya mau mempersembahkan yang terbaik dari dalam diri saya. Kan begitu saudara. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Manusia menganggap kalau untuk Tuhan ya udahlah biasa-biasa sajalah gitu. Nah, sehingga kecenderungan yang ada, pekerjaan Tuhan tidak mengalami kemajuan yang maksimal. Lu kenapa tidak maksimal? Karena memang orang yang mengerjakannya juga tidak maksimal. Dalam hidup ini ada hukum-hukumnya adalah saya mengerjakan yang terbaik, saya mendapat hasil yang terbaik. Tapi saya mengerjakan setengah-setengah, saya juga akan mendapat hasil yang setengah-setengah. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan lakukan perkara besar, sementara saya juga mengerjakan dengan biasa-biasa. Ada banyak orang tuh kecewanya begitu, karena waduh kok begini ya, kok nggak maju-maju gitu. Iya kan, padahal kenapa? Karena kita mengerjakannya biasa-biasa. Kita tidak memberikan yang terbaik. Dan sebagai hamba Allah, saya selalu ingatkan, kalau kita tidak memberikan yang terbaik kepada Allah, sementara Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Berarti sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekali lagi, mari kita untuk Tuhan harus mengerjakan yang terbaik, sehingga kita akan melihat kemajuan yang dahsyat dan maksimal. Haleluya. Yang kedua saya pelajari di sini, kecenderungan yang ada karena kita mengerjakan yang biasa-biasa saja, yaitu pekerjaan Tuhan tidak menarik buat orang. Orang masuk gereja dia lihat ya musiknya begitu-begitu saja. Orang masuk gereja dia lihat ya yang nyanyi begitu-begitu saja. Dia lihat gereja ya yang ngaturnya begitu-begitu saja. Orang mau terlibat dalam kegiatan pekerjaan Tuhan, aduh administrasi gerejanya berantakan, tidak menarik. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan yang terbaik, saudara. Padahal kita selalu minta yang terbaik dari Allah. Itu kan namanya mbocengli, saudara. Itu kan namanya kita curang. Kita harapkan yang terbaik dari Tuhan, tetapi kita tidak memberikan yang terbaik. Mulai hari ini robah konsep berpikir saudara. Untuk Tuhan harus yang terbaik, saudara. Yang ketiga, pekerjaan Tuhan akibatnya tidak tertata dengan rapi. Kenapa tidak tertata dengan rapi? Wong yang ngerjain aja nggak ngerti, saudara. Padahal Tuhan sudah menempatkan orang-orangnya, tetapi iblis membingungkan sehingga iblis menaruh konsep, sudahlah kalau buat Tuhan siapa aja lah, biasa-biasa. Tidak. Selalu saya punya prinsip, lebih baik tidak mengerjakan daripada mengerjakan setengah-setengah. Karena mengerjakan setengah-setengah itu menghina Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir lebih baik setengah-setengah daripada tidak mengerjakan. Tidak. Mengerjakan buat Tuhan, kalau kita tahuin dari Tuhan harus yang terbaik.
Kalau kita tidak siap untuk mengerjakan yang terbaik, kita setengah-setengah, kita menghina Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari Tuhan kita layak untuk mendapat yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik bukan berarti yang termahal, yang terbaik bukan berarti yang terhebat, tetapi yang terbaik yang ada pada kita. Tuhan tanya, berapa roti yang ada pada kamu? Yang terbaik dari kamu 5 ketur roti 2 ekor ikan, itu yang Tuhan bisa pakai. Tapi kalau ada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, lalu hanya dikasih 1 roti 1 ikan, itu namanya menghina, saudara-saudara. Yang keempat, saya pelajari kecenderungan yang ada karena kita tidak mengerjakan yang terbaik, kita mengerjakan yang biasa-biasa, akhirnya menimbulkan berbagai kekecewaan, sehingga orang terlibat dalam pelayanan kecewa. Kok gini ya aturannya, kok gini ya sistemnya ya, kok gini ya peraturannya. Jadi karena segala satunya nggak jelas, dikerjakan yang setengah-setengah, berantakan semuanya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari biarlah dalam hidup kita, kalau kita tahu itu untuk Tuhan, kerjakan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sendiri. Dia sertai kita. Dia tolong kita, Dia sediakan yang terbaik. Karena Dia berikan yang terbaik, biarlah kita tetap memberikan yang terbaik bagi Dia juga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang harus bekerja buat Tuhan. Karena saya percaya betul bahwa setiap kita harus bekerja buat Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah berikan keahlian-keahlian tertentu buat kita. Biarlah kita mengerjakannya dengan sukacita bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang harus bekerja buat Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 35, Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36 bagian pertama. Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30 sampai 36 ayatnya yang pertama. Di bawah judul perikop pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Keluaran 35 ayat yang ke-30 sampai Keluaran 36 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang pertama jelas, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kita punya sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di akhir zaman ini Tuhan sedang memerintahkan orang-orang ahli di bidangnya untuk memakai keahliannya, kehebatannya, kecakapannya untuk membangun, bertumbuh rumah Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Maksudnya apa? Supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Yang kedua, supaya pekerjaan Tuhan dapat diluaskan. Dan yang ketiga, supaya kesatuan tubuh Kristus dapat dinyatakan. Dan yang keempat, supaya hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya. Ketika jiwa dimenangkan, pekerjaan Tuhan diluaskan, kesatuan tubuh Kristus dinyatakan, dan ketika Yesus saja yang ditinggikan, saya percaya hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Karena itu di sini kita mengambil kesimpulan, setiap orang yang ahli, karena pada dasarnya setiap orang punya keahlian di bidangnya, punya talenta di bidangnya. Setiap orang yang ahli, yang pertama harus sadar semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau kita menjadi orang kaya, kalau kita menjadi orang sukses, kalau kita menjadi orang berhasil, kalau kita ditempatkan Tuhan di keahlian kita di bidang, mungkin keahlian sederhana, bisa masak misalnya, iya kan, lalu bisa menggambar misalnya, iya kan, bisa memanage
memanage sesuatu misalnya, jadi bisa bernyanyi misalnya. Pokoknya apapun kalian yang kita miliki, sadar semuanya dari Tuhan, harus kita kembalikan bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan mau pakai kita. Tuhan, terima kasih dengan apa yang ada pada saya, dengan talenta saya tahu Tuhan mau pakai saya. Ada yang dipakai Tuhan di gereja, ada yang dipakai Tuhan di tengah masyarakat. Intinya dimanapun kita ada, kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita harus bekerja sama. Jadi jangan karena kita merasa hebat, siapa dia itu, siapa gua, siapa dia. Kan biasa orang gitu kan, kalau udah merasa hebat, wah merendahkan orang. Tetapi mari dengan kelebihan yang ada pada kita tutupi kekurangan orang, sehingga kelebihan orang boleh menutupi kekurangan yang ada pada kita. Dan akhirnya yang keempat, kita juga harus sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Karena kita ditempatkan Tuhan bukan sembarang, ada maksud Tuhan. Jadi ada 4 hal penting yang harus dimengerti oleh setiap orang yang ahli. Yang pertama, kita harus sadar semuanya itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan mau pakai kita bagi kemuliaan namanya. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa setiap kita harus bekerja sama. Dan akhirnya kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Haleluya. Karena dalam Alkitab cuma ada 2 sebutan, hamba yang baik atau hamba yang jahat. Setan telah menipu gereja bertahun-tahun sehingga memisahkan gereja, orang rohaniawan dan orang awam. Tapi hari ini saya mau bilang, kita semua hamba Tuhan. Yang akan membedakan kita cuma 2. Apakah saya hamba yang baik atau saya hamba yang jahat? Saudara mungkin anggota polisi, saudara mungkin mahasiswa, saudara mungkin ibu rumah tangga, saudara mungkin pedagang, saudara hamba Tuhan. Karena saudara harus membawa sukacita Tuhan, karya Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan keseharian saudara. Dan apakah saudara pendeta, apakah saudara majelis gereja, tetap sama hamba Tuhan. Hanya perbedaannya, maukah kita selalu jadi hamba yang baik supaya kita tidak dapat menjadi hamba yang jahat di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang tertangan kanannya di dada, hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami mau bekerja keras untuk Tuhan, menyadari talenta keahlian kami, dan kami kembalikan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.